pertanyaannya, Teh Feby kemarin-kemarin kan Teh Feby udah nikah. Kenapa Teh Feby tetap ke panti jompo? Nah iya. Why? Itu namanya reinvest bibit. Itu namanya terus menabung deposito bibit cinta, bibit relationship. Karena kan kalau dalam pernikahan gini, tahun pertama mesra nih, mesra. Tahun berikutnya kan suka ada bosen lah, apalah, gimana. Untuk menjaga kualitas tetap maintenance itu dengan cara aku tetap melakukan ke panti jompo itu. Oke. Agar bara cintanya selalu membara. Iya. Aku Tadi dapat cerminannya. suami yang penuh komitmen. itu. Suamiku tuh penuh komitmen. Komitmen, tanggung jawab, cinta. Itu kalau mau dilihat kayak aku memperlakukan nenek manisem namanya 94 tahun. Itu aku bener-bener pada saat satu sampai setengah jam sampai 1 jam tuh aku bener-bener duduk bersama nenek itu, hadir utuh saat ini di sini sekarang sama nenek itu. Aku perhatiin seperti itulah suamiku memperlakukan aku. Penuh tanggung jawab, penuh komitmen. Wah, pokoknya cowok setia, suami aku ya, bertanggung jawab. Masya Allah. Pada saat aku ke panti, biasanya aku datang dulu ke ini pantinya yang mengasuhnya ya. Lalu aku tanya biasanya, ibu pengasuh misalnya gitu ya, Ibu Hermin waktu itu, Ibu Hermin, ada oma yang paling kesepian nggak? Kamu dong temenin oma itu boleh nggak? Boleh. Dalam mulai, hai oma manis, dia senyum. Jadi pada saat aku ketemu oma-omanya, si oma-oma ini kok ya sifatnya sama kayak aku, Vi. Iya, terus begitu dia jadi dia kayak bercermin gitu. Dia berbinar-binar kan. Dia senyum manis, kata aku. Dada tujuh. Dia senyum, bisa aku balik senyum. Kamu senyumnya manis, kata si nenek-nenek 94 tahun ini. Ih, oma lebih manis lagi. Jadi pada saat aku duduk, oma apa kabar? Baik. Dia kan udah kayak linglung ya, 94 tahun. Terus dia ngomong gini, Feby, boleh nggak aku cerita pada saat dulu aku di zaman Jepang? Oh boleh gimana? Ceritalah zaman Jepang, dia cantik, dia gini-gini. Nanti besok kalau aku ke situ lagi dia ceritain cerita yang sama dan aku dengan sabar ngedengerin. Dan seperti itulah suamiku dengan sabar kalau dengerin aku lagi cerita. Melatih banyak hal ya Teh ya. Itu kayak copy paste di sini terjadi di sini. Itu teman-teman harus mulai ada wawasan tuh seperti itu. Bisa tetangga kita, bisa nenek kamu sendiri. Karena rasa kadang-kala kan nenek kita sendiri rumahnya beda sama kita kan. Misalnya kita di Bandung, nenek kita di Bogor. Sesekali lah, sebulan sekali kunjungi dia, memang dedikasi untuk memberikan kebahagiaan buat dia. Sediakan waktu sejam. Bisa nenek kamu, bisa, oh Teh Feby tapi ini bukan nenek-nenek, tapi ini tante aku. Tapi dia kayaknya nggak dipeduliin banyak keluarga, dia kesepian. Boleh. Iya. Tapi yang paling tepat, yang paling subur bibitnya itu adalah panti jompo. Iya. Karena nggak ada alasan lain kenapa dia ditaruh di panti. Iya, karena dia nggak punya siapa-siapa. Betul-betul sepi dan sendirian. Honestly, setahu aku ini ilmu pasti ya, kalau itu dilakukan. Jadi rumusannya itu kembali lagi ke dasar teori utamanya ya. Jika kamu sudah tahu siapa dirimu adalah sumber cinta itu sendiri, start pertama itu adalah maafkan diri kamu sendiri atas semua proses yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Tahu dulu siapa dirimu. Ketika ada sebuah hal yang menghalangi berupa limitasi, aduh aku mah umurnya udah segini, kan banyak kan yang begitu. Iya. Teh aku mah single parent teh, 2 anak tapi umurku 41. Teman-teman aku waktu umur 45 itu aku melahirkan. Umur 45 melahirkan, umur 43 itu aku menikah. Jadi up to 40 menikah lagi, no problem. Angka, umur, it just number. Itu cuma angka. Tapi jiwa kamu selalu memuda. Forever young. Selalu muda gitu. Jadi untuk single mom, don't worry. Yang penting kamu tahu siapa dirimu, lalu rajin-rajin rilis ya. Lalu lakukan
cara-cara bagaimana kamu mendapatkan sesuatu, izinkan kamu menanamnya dulu atau izinkan kamu melepaskannya dulu, lalu izinkan dia receive ke kamu, kamu terima itu. Jadi cara mencintai diri sendiri itu adalah kamu Pahami diri. bahwa kesejatian kamu, naturalnya kamu, diri kamu nih di base latar belakang ini adalah bahagia dan berkelimpahan. Seharusnya hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, tapi kan belum terjadi itu. Artinya masih ada lapisan-lapisan emosi yang nutupin kan. Cara kamu mencintai diri kamu sendiri adalah izinkan satu-satu ini yang melapisinya terurai. Itulah cara kamu mencintai diri sendiri, cara kamu menolong diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali kamu sendiri. Step pertama itu, betul. Kenal dulu diri kamu, lalu izinkan kamu tahu juga cara kerja semestanya. Lalu setelah itu kamu praktekin di sadar nafas syukur, lalu di menerima dan melepas atau rilis. Tapi setelah itu, setelah rilis itu ada pasangan dari rilis loh, Vi. Sending love. Yes, baru siap untuk baru bisa menyampaikan. siap untuk yang lain. Sending love ring satu kamu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang duitnya seret, uang masuknya susah, kok duit masuk keluar lagi nggak stay di aku gitu ya. Kok duit kayaknya susah banget mau mampir. Coba dicek ya teman-teman. Gimana keharmonisan kamu dengan dirimu sendiri? Masih nggak, aduh aku menyesal, aku bersalah, itu rilis. Lalu yang kedua, gimana hubungan kamu sama ring satu kamu? Kamu udah berdamai belum sama ibu? Kamu udah berdamai hati belum sama bapak? Sama kakak-kakakmu, sama adik-adikmu, sama pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, itu baru di ring satu. Lalu bagaimana harmonisnya kamu sama ring 2? Ring 3. Nah itu beresin dulu. Ketika aliran energi ini udah nggak ada hambatan, nggak ada kesel sama ini, nggak ada mangkel sama itu, di situ rezeki masuk. Karena uang itu atau jodoh itu sama, Vi. Uang sama jodoh itu sama. Dia bahan dasarnya adalah energi cinta, energi keindahan, energi kebahagiaan. Dia nggak bisa masuk, Vi, ke hati orang-orang yang penuh Tadi ya. Penuh sama lapisan emosi. Masuk sih bisa masuk, tapi capek gitu, ngejalaninnya capek, ujung-ujungnya capek gitu. Gini, ingat aja gini. Izinkan ya teman-teman semua terbuka pada sebuah kemungkinan, yaitu kamu punya hak hidup. Jadi Allah itu memberikan bahwa hak hidup semua orang itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Kenapa? Karena itu sejatinya kamu. Itulah dirimu. Kebahagiaan, bahagia berkelimpahan. Nah, di luar judul bahagia, berkelimpahan, tenang, damai, gembira, di luar judul yang 5 ini nih. Damai, tenang, bahagia, gembira, kelimpahan, di luar ini rilis. Iya. Di luar ini duduk untuk sambut dan terima, izinkan kamu merasakan 5 menit, lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Tapi sadari juga di luar sifat-sifat itu sifat-sifat lainnya tentang sedih, takut, bingung. Jangan lupa, sadari bahwa itu juga cinta. Jangan dianaktirikan. Oke, jangan dibedakan. Karena kebahagiaan dan kesedihan ini kan satu energi yang sama. Cuma beda bentuk. Ketika kita memberikan makna bahwa sedih ini juga cinta, dia akan terasa ringan untuk mengalir terurai ke energi yang tanpa batas. Ya. Jadi gini, pahami bahwa semua realita yang terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah pantulan dari dirimu sendiri. Oke? Ketika pasanganmu masih belum selaras sama kamu, artinya daleman kamu kan masih memantulkan realitas suami yang dalam sifat seperti itu.